Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fadilan Rohyadi dengan NIM 207190019 dan teman saya Fari Eka Ramadhani dengan NIM 207190020. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum. Sebelum mengetahui bagaimana peran guru dalam pengembangan kurikulum, sebaiknya kita harus mengetahui apa sebenarnya guru itu. Nah, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam sebuah pendidikan, pastinya tidak hanya ada seorang guru saja, tapi juga pasti ada kurikulum. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kurikulum merupakan jabaran materi-materi yang disajikan dalam pembelajaran, juga merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Setelah mengetahui apa itu guru, apa itu kurikulum, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan silabus yang di dalamnya mencakup beberapa komponen-komponen dalam kurikulum, yaitu seperti tujuan, metode atau alat, materi atau bahan ajar, dan penilaian. Para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan hubungan antara komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Keempat komponen yang merupakan suatu siklus tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Pada pengembangan kurikulum terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip praktis atau efisiensi, dan yang kelima yaitu ada prinsip efektivitas. Pada prinsip relevansi, mencakup relevansi secara internal dan eksternal. Secara internal menyangkut relevansi yang terjadi di antara komponen kurikulum, seperti tujuan, isi atau bahan, strategi, dan evaluasi. Sedangkan pada secara eksternal, menyangkut relevansi secara komponen kurikulum dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Prinsip fleksibilitas menyangkut pertimbangan dalam sifat kurikulum yang dikembangkan, yaitu luas, lentur, atau fleksibel, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan keadaan, tempat, waktu, kondisi yang dihadapi, dan selalu berkembang. Dalam kaitan ini, menyangkut pula pertimbangan terhadap keberadaan peserta didik. Pada prinsip kontinuitas adalah kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal, yakni bertahap dan berjenjang, maupun secara horizontal baik dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, dan antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Prinsip praktis efisien adalah mengusahakan agar kegiatan dan kemampuan tidak mubazir dalam segala hal, seperti waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain yang harus dilakukan secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Ada prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fahri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Baik, poin keempat yaitu asas-asas yang melatar belakangi pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini pada hakikatnya adalah pengembangan silabus yang di dalamnya mencakup beberapa komponen-komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, metode atau alat, materi atau bahan ajar, dan penilaian. Nah, menurut Abdul Majid,
mendefinisikan silabus sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Dan silabus ini berisi dalam pembelajaran perencanaan, pembelajaran kurikulum menyesuaikan zaman milenial, dan pengurutan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah tersebut. Nah, tujuan pembelajaran merupakan suatu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Maker dan Sumiati dan Asra mengatakan bahwa tujuan merupakan deskripsi pola-pola perilaku kurikulum yang dapat diharapkan atau performance yang diinginkan dapat didemonstrasikan oleh siswa. Metode atau alat merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, materi atau bahan ajar adalah isi dari proses pembelajaran yang tercermin dalam materi pembelajaran yang dipelajari siswa. Sedangkan penilaian merupakan komponen yang berfungsi untuk mengukur derajat keberhasilan suatu program pembelajaran. Selain pengembangan komponen-komponen tersebut, pengembangan kurikulum sebaiknya juga diikuti dengan pengembangan kompetensi peserta didik agar kurikulum yang dikembangkan dapat dijalankan secara selaras. Kemudian, seiring kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat, berubah pula tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Perubahan masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri menuntut program kurikulum dibuat dan dikembangkan dengan tujuan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, kurikulum bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Nah, dalam prosesnya ini, kurikulum dikembangkan dengan didasari oleh beberapa asas-asas yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah asas psikologi. Menurut asas psikologi ini, peserta didik memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, karena nantinya akan dijadikan dasar-dasar pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum yang berlaku. Kemudian yaitu asas perkembangan iptek. Kurikulum dikembangkan secara dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan teknologi dengan tujuan agar peserta didik terampil dalam penguasaan teknologi dan memiliki sikap inovatif dan kreatif. Baik, yang selanjutnya yaitu asas sosiologi. Kurikulum hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan aspek geografis dan budaya. Implementasi dari asas ini lahirlah kurikulum muatan lokal. Yang terakhir ini adalah asas filsafat bangsa Indonesia, yaitu filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila ini merupakan dasar dan arah tujuan pendidikan. Karena itu, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada asas ini. Baik, lanjut. Peranan guru. Poin selanjutnya yaitu peranan guru dalam perkembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini memiliki dua sisi yang sama penting, yaitu kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru, dan kurikulum sebagai implementasi merupakan realisasi dari dokumen dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Keduanya merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Ada kurikulum berarti ada pembelajaran, dan sebaliknya, ada pembelajaran berarti ada sebuah kurikulum. Implementasi kurikulum ini memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksanaannya. Guru ini merupakan faktor terpenting dalam implementasi kurikulum, karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya, dan tanpa itu, kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Dan sebaliknya, pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian, guru menempati posisi kunci dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya, dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Murray Print mengemukakan peran guru dalam tingkatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat implementer. Nah, sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Di sini,
guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki kesempatan baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Peran guru hanyalah sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Peran ini dilaksanakan di Indonesia yaitu sebelum reformasi, yaitu guru sebagai implementator kebijakan kurikulum yang disusun secara terpusat, dituangkan dalam garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Dalam GBPP yang berbentuk matrik tadi telah ditentukan dari mulai tujuan yang harus dicapai, materi pelajaran yang harus disampaikan, cara yang harus dilakukan, hingga alokasi waktu pelaksanaan. Yang kedua adalah guru sebagai adapter. Pada peran ini, guru memiliki peran lebih dari sekedar pelaksana, tetapi sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah ataupun karakteristik sekolah. Tingkatan yang ketiga adalah guru sebagai developer. Dalam tingkatan ini, guru berperan sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya bisa menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi bahkan dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan dan sistem evaluasi apa yang akan digunakan. Sebagai pengembang kurikulum, guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi, dan visi sekolah atau madrasah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang diperlukan anak didiknya. Kemudian yang terakhir yaitu guru sebagai researcher. Fase terakhir ini adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Dalam peran ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas, strategi maupun model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, kurikulum berarti sebuah cara yang dipilih untuk memantapkan model pembelajaran untuk proses belajar dan mengajar. Tentunya, cara yang disebutkan harus punya landasan yang sesuai dengan kepribadian suatu budaya. Contohnya, dalam konteks Indonesia, kurikulum harus memperhatikan kebutuhan mendasar dari masyarakat yang akan mengenyam pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Lalu pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan hubungan antara komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Keempat komponen yang merupakan suatu siklus tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun asas-asas yang mendasari pengembangan kurikulum antara lain adalah asas psikologi, asas sosiologi, asas pengembangan iptek, dan asas filsafat Pancasila. Terakhir, peran guru dalam pengembangan kurikulum yakni sebagai implementer, adapter, developer, dan researcher. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.